Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Bapak Ibu jamaah Masjid Baitur Rahman rahimakumullah. Terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas ridha dan inayahnya. Pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian. Salawat dan salam semoga terlimpah tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita sehingga kita berada di jalan yang lurus, yaitu agama Islam. Bapak Ibu yang berbahagia, setelah Rasulullah SAW mendapatkan wahyu yang pertama, yaitu Iqra, maka kemudian beberapa waktu atau beberapa hari ternyata wahyu itu berhenti. Sehingga Rasulullah ini gundah gulana, susah. Bahkan ada riwayat yang mengatakan di dalam kitab ini bahwa beliau pernah pergi ke atas gunung. Beliau merasa apakah ada yang salah pada diri saya sehingga Allah tidak menurunkan wahyu lagi setelah itu. Pergi ke atas gunung, ingin rasanya beliau terjun dari atas gunung itu. Tapi kemudian dia disapa oleh malaikat Jibril yang mengatakan, "Hai Muhammad, engkau telah diangkat menjadi Rasul." Kemudian setelah beberapa hari juga tidak turun wahyu lagi, kemudian beliau ke gunung lagi sampai 2 kali. Dan kemudian disapa lagi oleh malaikat Jibril yang duduk di langit dan kakinya sampai ke bumi dalam bentuk aslinya, sambil mengatakan, "Hai Muhammad, engkau telah diangkat menjadi Rasul." Kemudian turunlah surat yang kedua setelah itu, yaitu surat Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir war rujza fahjur. Dalam ayat ini Rasulullah SAW diperintahkan untuk segera bangun dari selimutnya, dari tidurnya. Hai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan dan agungkanlah Rabbmu dan bersihkanlah pakaianmu dan tinggalkanlah perbuatan dosa. Jadi berbahagia. Dari sejak itu maka kemudian Rasulullah SAW mulai menyebarkan agama Islam, menyebarkan tauhid. Dalam penyebaran agama Islam atau tauhid ini pada garis besarnya ada 2 periode. Yang pertama adalah periode Mekah yang berjalan kira-kira selama 3 tahun. Yang kedua periode Madinah yang berjalan sekitar 10 tahun, jadi total sekitar 23 tahun. Periode Mekah dapat dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, tahapan dakwah secara sembunyi-sembunyi, secara diam-diam, yang berjalan selama 3 tahun.
Kemudian yang kedua, tahapan dakwah secara terang-terangan kepada penduduk Mekah yang dimulai sejak tahun keempat dari nubuwah hingga akhir tahun ke-10. Jadi sekitar 7 tahun. Kemudian tahapan yang ketiga adalah dakwah di luar Mekah, di luar kota Mekah. Dan penyebarannya yang dimulai dari tahun ke-10 dari nubuwah hingga hijrah ke-10, ke-13. Bapak Ibu berbahagia, dalam tahapan dakwah yang pertama, yaitu secara sembunyi-sembunyi, Rasulullah menyebarkan Islam baru kepada keluarganya dan orang-orang yang paling dekat dengan beliau. Dan mereka-mereka yang menerima Islam di awal-awal ini disebut dengan as-sabiqun al-awwalun. Siapa di antara mereka? Yaitu istri beliau, kemudian pembantu beliau yaitu Zaid bin Harisah, anak paman beliau yaitu Ali bin Abi Thalib, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, sahabat beliau yang selalu membenarkan apapun yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Istri beliau tentu, bahkan istri beliau yang telah membimbing beliau ketika mendapatkan wahyu yang pertama untuk sowan kepada Waraqah bin Naufal untuk bertanya apa sebenarnya yang terjadi. Kemudian dijawab oleh Waraqah bin Naufal bahwa yang turun kepadamu adalah namus yang pernah turun kepada Musa. Beliau mengatakan, seandainya aku masih sehat saat itu, aku masih hidup saat itu, ketika kau diusir oleh umatmu, aku akan membantumu. Kemudian yang kedua, pembantu beliau yaitu Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ini seorang budak yang dimiliki oleh saudaranya Khadijah binti Khuwailid, dibeli dari Madinah. Kemudian oleh saudaranya Khadijah binti Khuwailid dihadiahkan Zaid bin Harisah itu kepada Rasulullah untuk membantu pekerjaan-pekerjaan Rasulullah. Dan kemudian Zaid bin Harisah ini dimerdekakan oleh Rasulullah, bahkan oleh Rasulullah kemudian diangkat menjadi anak angkat. Itulah sebabnya kemudian masyarakat Mekah saat itu sampai sempat memanggil Zaid bin Harisah ini Zaid bin Muhammad. Walaupun kemudian itu dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaid bin Harisah ini adalah ketika belum dibatalkan pengangkatan yang merubah penyebutan ayahnya dari Harisah kepada Nabi Muhammad. Itu beliau ini karena diangkat sebagai anak, beliau ini sangat bertanggung jawab. Beliau juga ingin Zaid bin Harisah ini menjadi orang yang sukses dan bahagia di dunia dan akhirat. Sehingga Zaid bin Harisah ini pada suatu hari dicarikan istri. Tentu karena dia disebut bin Muhammad, maka dicarikan istri yang lumayan, yang cantik, kemudian yang anaknya bangsawan, yang kaya dan sebagainya. Maka dilamarkanlah Zaid bin Harisah ini, yang masyarakat Arab menyebut Zaid bin Muhammad ini, dengan seorang wanita namanya Zainab binti Jahsy, yaitu seorang tokoh yang sangat berpengaruh di Arab. Dan Zainab ini seorang wanita yang sangat cantik. Maka dalam melamar itu Zainab senang, wah ini saya akan dilamar oleh Rasulullah. Ternyata tidak, Rasulullah melamarkan putranya angkat tadi, Zaid bin Harisah.
Karena putranya angkat ini seorang budak, ya tentu bukan seperti orang Arab yang putih, mancung dan sebagainya. Kemudian Zainab ini menolak, tidak mau. Saya tidak mau kalau yang menikahi Zaid bin Harithah. Maka kemudian dengan penolakan Zainab ini turun sebuah ayat. Jadi gara-gara penolakan ini turun sebuah ayat yang intinya mengingatkan kepada Zainab agar kalau sesuatu itu sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya tidak boleh ditolak. Karena lamaran itu untuk Zaid, maka harus dilaksanakan. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Ahzab ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Maka dengan sangat terpaksa Zainab ini menjadi istrinya Zaid yang berbeda jauh tadi. Akhirnya keluarga mereka juga tidak sejahtera. Mereka selalu berselisih, berbeda pendapat, bahkan ya didekati juga nggak mau dan sebagainya. Akhirnya Zaid bin Harithah ini mengadukan kepada Rasulullah, "Ya Rasul, keadaan keluargaku seperti ini. Bagaimana kalau aku ceraikan saja Zainab?" "Jangan, bersabarlah. Bersabar, jangan tergesa-gesa." Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 37. Ini adalah surat di mana khusus satu-satunya sahabat Rasulullah yang namanya disebut di dalam Al-Quran, dan satu-satunya pernikahan Rasulullah akhirnya yaitu Zainab. Zainab ini setelah dicerai oleh Zaid bin Harithah, maka kemudian Zainab ini dinikahkan oleh Allah dengan Rasulullah. Ya. Jadi yang menjadi wali Allah, bukan orang tuanya. Sehingga pada suatu hari Zainab ini pernah berbangga di depan istri-istri Rasulullah yang lain sambil mengatakan, "Engkau semua dinikahkan oleh orang-orang tuamu, sedangkan aku dinikahkan oleh Allah dari atas ars." Sebuah kebanggaan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab, "Walamma qada Zaidun minha wataran zawajnakaha." Dan ketika Zaidun telah menyelesaikan persoalannya, yaitu menceraikan Zainab, maka aku menikahkan engkau dengannya. Nah ini. Jadi Rasulullah menikahkan. Ini untuk apa seperti ini dilakukan? Orang jahiliyah itu punya kepercayaan bahwa seorang anak yang diangkat oleh seseorang menjadi anak angkat, maka itu seperti anaknya sendiri. Sehingga dia, istrinya anak angkat ini seandainya dicerai tidak boleh dinikah oleh bapak angkatnya. Anak angkat ini menurut kepercayaan jahiliyah itu mendapatkan hak waris dari bapak angkatnya. Anak angkat ini juga bisa diwaleni oleh bapak angkatnya.
Inilah yang ingin dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa pengangkatan anak dengan cara seperti itu adalah batil. Tidak benar bahwa seorang wanita yang pernah dinikahi oleh seorang anak angkat itu haram dinikahi oleh bapak angkatnya setelah dicerai. Untuk menegaskan itu, sehingga jadilah Zainab binti Jahsy ini kemudian menjadi istri Rasulullah, salah seorang dari Ummul Mukminin. Dan beliau adalah memang seorang wanita yang sangat cantik, ya. Bahkan dalam sebuah riwayat ada yang mengatakan Aisyah radhiyallahu anha itu pernah mengatakan Zainab itu orangnya sangat soleh, sangat dermawan, lebih dermawan dari aku, dan cantik setara dengan kecantikanku. Pernah disanjung seperti itu. Dia sangat khusyuk dalam beribadah dan sebagainya. Kemudian Zaid bin Harithah ini juga bangga. Karena apa? Karena beliau satu-satunya sahabat Nabi yang disebut namanya oleh Allah di dalam Al-Quran. Tidak ada yang lain. Itu kebanggaan beliau. Dan kemudian beliau ini dinikahkan dengan Ummu Aiman. Siapa Ummu Aiman? Ummu Aiman adalah yang kemarin sudah kita sampaikan. Beliau ini salah seorang pembantu dari ibu Nabi Muhammad SAW, yaitu Aminah. Yang kemudian Ummu Aiman ini ketika diajak oleh Siti Aminah ke Madinah untuk menengok makamnya ayahnya dan keluarga ayahnya yang ada di Madinah. Kemudian Siti Aminah ini meninggal dunia di tengah perjalanan. Yang membawa pulang Nabi Muhammad yang masih kecil itu adalah Ummu Aiman. Nah, Ummu Aiman inilah kemudian yang dinikahkan dengan Zaid bin Harithah. Dan Zaid bin Harithah ini akhirnya adalah orang yang sering diserai oleh Rasulullah untuk memimpin sebuah peperangan, dan akhirnya beliau mati syahid. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, orang yang ketiga adalah anak dari paman beliau, yaitu Ali bin Abi Thalib yang masuk Islam yang ketiga dari golongan anak-anak. Mengapa begitu mudah Ali bin Abi Thalib ini bisa menerima Islam? Ya, karena Ali bin Abi Thalib ini setiap harinya bergaul dengan Nabi Muhammad, yang mengasuh Nabi Muhammad, yang ngomong untuk Nabi Muhammad, sehingga mereka sudah sangat akrab, dan apapun yang dikatakan oleh Nabi Muhammad dipercaya oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian selanjutnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau seorang sahabat yang luar biasa. Sahabat yang tidak pernah menolak apapun yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Itulah sebabnya ketika terjadi Isra Mi'raj, ya, ketika terjadi Isra Mi'raj dan peristiwa Isra Mi'raj itu disampaikan kepada masyarakat Arab saat itu, mereka menolak. Apa mungkin kamu hai Muhammad dalam satu malam melakukan perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, kembali lagi ke Mekah dalam satu malam? Tidak mungkin. Maka yang langsung percaya tanpa harus berpikir satu-satunya orang adalah Abu Bakar. Itu sebabnya beliau mendapatkan gelar As-Siddiq, yaitu orang yang senantiasa membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Kalau yang lain itu berpikir, memikirkan dulu apakah ini masuk akal apa tidak, tapi kalau Abu Bakar langsung percaya. Bapak Ibu berbahagia, dari keempat orang ini yang sangat giat kemudian mendakwahkan agama Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya beliau berhasil mengislamkan atau mengajak kepada agama Islam 5 orang sahabat. Yang pertama adalah Utsman bin Affan. Ini seorang sahabat yang sangat dermawan. Kedermawannya mungkin tidak ada yang bisa menandingi, tetapi tetap lebih baik Abu Bakar.
Kenapa? Kebaikan yang dimiliki oleh Abu Bakar, pahala yang didapatkan oleh Abu Bakar di antara para sahabat yang lain itu tidak bisa didahului, tidak bisa dilebihi oleh sahabat yang lain. Kenapa? Misalnya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini yang mensyahadatkan, boleh katakan begitu, mengislamkan, mengajak kepada Islam adalah Abu Bakar. Maka ibadah apapun yang dilakukan oleh sahabat Utsman bin Affan itu Abu Bakar juga mendapatkan pahala sebanyak pahala yang didapatkan oleh Utsman. Maka tidak bisa melebihi Abu Bakar. Karena Abu Bakar punya kebaikan sendiri, sedangkan kebaikan yang didapatkan oleh Utsman juga didapatkan oleh Abu Bakar, maka tidak akan bisa melebihi. Kemudian yang kedua adalah Az-Zubair bin Awam. Az-Zubair bin Awam ini salah seorang yang luar biasa cerdas. Beliau ini selalu mendapatkan tugas untuk menjadi anggota Ahlul Khalli wal Aqdi. Ahlul Khalli wal Aqdi itu sekelompok sahabat Nabi yang cerdas, pinter, soleh, yang ditugasi untuk memilih pemimpin setelah pemimpin itu meninggal dunia. Di antaranya adalah terpilihnya Utsman bin Affan menjadi khalifah. Itu orang yang diantara bertugas untuk memilih siapa khalifah selanjutnya adalah sebuah majelis suro, di mana majelis suro ini disebut dengan Ahlul Khalli wal Aqdi. Kalau sekarang MPR, kalau di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 45 itu bertugas memilih pemimpin. Nah, Az-Zubair bin Awam ini selalu menjadi anggota Ahlul Khalli wal Aqdi. Kemudian Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini juga seorang sahabat yang senantiasa menjadi anggota Ahlul Khalli wal Aqdi yang bertugas memilih pemimpin baru. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas dan Thalhah bin Ubaidillah. Mereka ini adalah orang-orang yang paling dulu masuk Islam, generasi pertama as-sabiqunal awwalun. Kemudian sejumlah orang lain yang juga lebih dulu masuk Islam setelah mereka, setelah 5 orang ini adalah diantaranya Bilal bin Rabah. Kemudian disusul dengan Abu Ubaidah, Amr bin Jarrah. Kemudian Abu Salamah. Abu Salamah itu istrinya Ummu Salamah. Ummu Salamah itu setelah Abu Salamah ini meninggal dunia syahid, ya. Kemudian Ummu Salamah itu menjadi salah seorang dari istri Nabi untuk menghormati, menghargai kesyahidan dan pengabdian Abu Salamah. Kemudian Ummu Salamah ini menjadi salah seorang Ummul Mukminin. Kemudian Al-Arqam bin Abil Arqam ini adalah seorang sahabat yang rumahnya digunakan untuk pengajian secara sembunyi-sembunyi. Karena pengajian saat itu dimata-matai oleh para pemimpin Quraisy, ya, untuk dibubarkan, untuk diganggu dan sebagainya. Maka kemudian mereka punya tempat yang cukup tersembunyi, cukup strategis, yaitu rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Itulah sebabnya training di Muhammadiyah kemudian disebut dengan Darul Arqam, yaitu rumahnya Arqam atau Baitul Arqam. Kemudian selanjutnya Utsman bin Mas'un, kemudian Ubaidah bin Haris, Sa'id bin Zaid, Khabbab bin Arad, Abdullah bin Mas'ud dan sebagainya. Mereka ini orang-orang yang masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah SAW menemui mereka dan mengajarkan agama secara kucing-kucingan dengan mereka. Itu hadirin berbahagia, itu secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan dalam 3 tahun. Kemudian pada saat itu sebelum Isra Mi'raj, apakah
para sahabat Nabi ini juga yang awal as-sabiqunal awwalun juga ada kewajiban sholat. Ada. Mereka melakukan sholat hanya 2 kali, yaitu sholat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Hanya 2 kali sholatnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mu'min ayat 55, Allah berfirman, wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar, dan bertasbihlah seraya memuji Rabbmu pada waktu pagi dan petang. Ini adalah dalil bahwa pada saat itu sudah diwajibkan untuk melaksanakan sholat, walaupun sholat itu hanya dilakukan 2 kali di dalam sehari, yaitu pagi dan petang. Ibnu Hisam menyebutkan bahwa jika tiba waktu sholat, Nabi dan para sahabat pergi ke tempat yang terpencil, lalu secara sembunyi-sembunyi mengerjakan sholat agar tidak dilihat oleh kaum Quraisy. Suatu kali Ali bin Abi Thalib melihat Nabi mengerjakan sholat bersama Ali. Nah, ini konangan Abu Thalib. Ya, Abu Thalib melihat Nabi mengerjakan sholat bersama Ali. Maka Abu Thalib menanyakan sholat itu. Setelah mendapat penjelasan yang cukup memuaskan, Abu Thalib menyuruh beliau dan Ali agar menguatkan hatinya. Nah, inilah sebenarnya Abu Thalib ini sejak awal sudah percaya ya, tapi karena mungkin godaan setan lebih kuat sehingga sampai beliau meninggal dunia belum masuk ke dalam agama Islam atau belum mendapatkan hidayah. Bapak yang berbahagia, walaupun dakwah itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, tapi kemudian ternyata kaum Quraisy pun lama-lama tahu. Semula ketika kaum Quraisy ini tahu, didiamkan saja oleh mereka. Biarkan saja, itu kelompok orang-orang miskin, kelompok orang-orang lemah, biarkan mereka beribadah, tidak dihiraukan. Tapi lama-kelamaan setelah mereka ini tahu kok semakin banyak pengikutnya, lama-lama mereka kemudian curiga juga. Mereka curiga. Maka kemudian selama 3 tahun dakwah masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan perorangan. Selama jangka waktu ini telah terbentuk sekelompok orang-orang mukmin yang senantiasa menguatkan satu dengan yang lain. Setelah 3 tahun, ketika didengar, kemudian mereka sudah mulai curiga dan sebagainya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyu lagi dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214. Wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Keluarga terdekat yang dimaksud di sini adalah suku Quraisy, karena semua suku Quraisy adalah satu keluarga. Oleh sebab itu setelah 3 tahun itu kemudian Rasulullah menyebarkan agama Islam secara terang-terangan. Langkah pertama yang beliau lakukan untuk menyampaikan Islam ini kepada para tokoh suku Quraisy adalah beliau mengundang tokoh-tokoh Quraisy ya di suatu tempat yang akhirnya terkumpul 45 orang laki-laki. Namun tatkala mereka itu sudah berkumpul, karena namanya Abu Lahab ini sudah curiga ya. Abu Lahab juga datang saat itu. Tatkala Rasulullah ingin berbicara, kalau sekarang bawa mic, nah kira-kira seperti itu. Tiba-tiba Abu Lahab memotong sembari berkata, mic-nya dilebut, belum ada mic ya ini seolah-olah. Kemudian berkata Abu Lahab ini, mereka itu yang hadir ini adalah paman-pamanmu, anak-anak mereka. Bicaralah dan tinggalkanlah masa kekanak-kanaan. Ketahuilah bahwa kaummu tidak memiliki cukup kekuatan untuk melawan seluruh bangsa Arab. Akulah orang yang berhak membimbingmu.
cukuplah bagimu suku-suku dari pihak ayahmu. Jadi di sini Abu Lahab itu menganjurkan atau memerintahkan kepada Nabi, wis ojo dakwah. Dakwah wae hanya kepada keturunan bapakmu, jangan kepada suku Quraisy yang lain. Ya. Bagi mereka, jika engkau ngotot melakukan sebagaimana yang engkau lakukan sekarang adalah lebih mudah daripada bila engkau berdakwah kepada suku Quraisy. Dakwah ning ngene keluargamu dewi, tidak perlu kepada suku Quraisy yang lain. Aku tidak pernah melihat seseorang yang datang kepada suku-suku dari pihak bapakmu dengan membawa sesuatu yang lebih jelek dari apa yang engkau bawa ini. Ajaranmu ajaran elek, ora usah disebar luaskan. Akhirnya Abu Lahab bicara banyak panjang lebar, Nabi Muhammad tidak diberi kesempatan untuk bicara. Akhirnya yang berbicara justru Abu Lahab yang menghalang-halangi agar Nabi Muhammad tidak mendakwahkan agama Islam kepada tokoh-tokoh suku Quraisy. Kemudian beliau mengundang mereka sekali lagi. Karena gagal undangan pertama, kemudian diadakan lagi. Setelah beberapa hari kemudian Rasulullah mengundang mereka lagi. Dan sebelum direbut oleh Abu Lahab, untuk disela oleh Abu Lahab, akhirnya Rasulullah berbicara lebih dahulu. Direbut lagi oleh Abu Bakar. Beliau mengatakan, Alhamdulillah, aku memujinya, meminta pertolongan, beriman serta bertawakal kepadanya. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah semata. Tiada sekutu baginya. Selanjutnya beliau berkata, sesungguhnya seseorang pemimpin tidak mungkin membohongi keluarganya sendiri. Demi Allah yang tiada ilah yang berhak disembah selainnya, sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang datang kepada kalian secara khusus dan kepada manusia secara umum. Disinilah Rasulullah yang pertama kali memproklamirkan kepada masyarakat Quraisy saat itu bahwa beliau adalah seorang utusan Allah kepada mereka dan kepada seluruh umat manusia. Demi Allah yang sungguh kalian akan mati sebagaimana kalian tidur, dan kalian akan dibangkitkan sebagaimana kalian bangun tidur. Sungguh kalian akan dihisab terhadap apa yang kalian lakukan. Sesungguhnya yang ada hanya surga yang abadi atau neraka yang abadi. Kemudian Abu Thalib berkomentar, alangkah senangnya kami membantumu anakku, menerima nasihatmu dan sangat membenarkan kata-katamu. Mereka merupakan suku-suku dari pihak bapakmu telah berkumpul. Sesungguhnya aku hanya salah seorang dari mereka. Tetapi diriku tidak memiliki cukup keberanian untuk berpisah dengan agama Abdul Muthalib. Sekali lagi di sini Abu Thalib sebenarnya hatinya sudah oke dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu, bahwa tidak ada ilah selain Allah yang wajib disembah, tetapi dia tidak punya keberanian untuk menyelisihi kepercayaan kaum Quraisy. Tetap beliau tidak mau beriman, karena itu tadi karena pengaruh dari saudara-saudaranya. Itu Bapak Ibu yang berbahagia. Maka dengan demikian dakwah Rasulullah dimulai dengan perlindungan khusus dari Abu Thalib, walaupun Abu Thalib tidak beriman. Walaupun Abu Thalib ini tidak beriman, beliau berjanji untuk melindunginya sampai kapanpun selama beliau masih hidup. Bapak Ibu yang berbahagia, ini sudah jam 5. Ya, oke. Kemudian apa yang beliau lakukan setelah itu? Yang beliau lakukan adalah beliau pada suatu hari
berdiri di atas bukit Sofa. Ya. Dia akan berdakwah sekali lagi. Kalau tadi kepada tokoh-tokoh Quraisy, sekarang kepada seluruh masyarakat Mekah yang akan beliau dakwai. Imam Bukhari telah meriwayatkan satu sisi dari kisah ini. Inilah kelebihan kitab ini ya. Kitab ini selalu mendasarkan kepada hadis-hadis yang sahih ya. Itulah kelebihan kitab ini. Imam Bukhari telah meriwayatkan satu sisi dari kisah ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang berkata, tatkala turun ayat dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Tadi ayat yang sudah kita baca, Nabi naik ke atas bukit Sofa memanggil-manggil, wahai Bani Fikhr. Bani Fikhr itu adalah kaum Quraisy, tokoh dari kaum Quraisy. Wahai Bani Adi, ini juga kaum Quraisy. Seruan ini ditujukan kepada suku-suku Quraisy. Kemudian tak berapa lama mereka pun berkumpul. Wah, ada panggilan apa ini? Padahal belum ada pengeras suara saat itu. Karena pentingnya panggilan itu, seseorang yang tidak bisa keluar memenuhinya, mengirim utusannya untuk melihat apa gerangan yang terjadi. Kok ada panggilan penting. Maka tak terkecuali Abu Lahab. Abu Lahab juga datang dan kaum Quraisy pun berkumpul. Kemudian beliau berbicara, bagaimana menurut pendapat kalian, hai suku Quraisy, bila aku beritahukan kepada kalian bahwa ada segerombolan pasukan kuda dari di lembah sana yang ingin menyerang kalian. Karena Nabi Muhammad ini terkenal sebagai orang yang sangat jujur, maka apapun yang dikatakan oleh Nabi Muhammad itu akan dipercaya oleh masyarakat Mekah. Apakah kalian akan mempercayaiku? Orang-orang yang berkumpul tadi mengatakan, ya, kami tidak pernah tahu dari dirimu selain peringatan kepada kami tidak pernah tahu dari dirimu selain kejujuran. Beliau berkata, ini sudah modal. Ketika masyarakat Mekah mengatakan, ya, kami hanya percaya dengan kamu dan tidak ada yang keluar darimu kecuali kejujuran. Apapun yang kau katakan, kami percaya. Ini satu modal. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya aku adalah sebagai pemberi peringatan kepada kalian terhadap azab Allah yang pedih. Baru ngomong seperti itu, tiba-tiba Abu Lahab nih ora betah kira-kira. Beliau langsung disaut lagi. Abu Lahab naik ke atas mimbar sambil mengatakan, celaka engkau sepanjang hari ini. Apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami? Kamu mengumpulkan kami Muhammad hanya untuk diberitahu tentang ini. Maka ketika itu turunlah ayat tentang apa? Surat Al-Lahab yang menceritakan tentang kecelakaan, kebinasaan Abu Lahab dan istrinya yang senantiasa menghalang-halangi dakwah Nabi Muhammad. Ini adalah dakwah terang-terangan. Bapak Ibu yang berbahagia. Kemudian setelah seperti itu, kaum Quraisy ini sudah mulai risau. Bagaimana ini? Strategi apa yang akan kita lakukan untuk menghalangi dakwahnya Muhammad? Mereka bermusyawarah. Mereka bermusyawarah dengan mencari apa yang perlu dikatakan. Maka kemudian mereka kalau sekarang ini membuat semacam tagar ya, sebuah kata-kata yang ingin menjelekkan Nabi Muhammad. Mereka berkumpul. Maka di antara mereka ada yang menyampaikan, sampaikanlah kepada kami, ini pemimpin dari pertemuan itu, apa yang perlu kita lakukan terhadap dakwahnya Nabi Muhammad ini. Kemudian ada yang mengatakan, kita katakan saja bahwa dia adalah seorang dukun yang perkataannya tidak bisa dipercaya.
Nah, ini ada yang usul seperti itu, dukun. Kemudian ada yang mengatakan, kita katakan saja dia seorang gila. Buat tagar ya, wong edan. Ya. Kemudian ada yang mengatakan, katakan saja dia seorang penyair, tukang gawe syair. Kemudian ada yang mengatakan, katakan saja dia seorang penyihir. Kayak tagar-tagar itu dibuat untuk membuat Nabi Muhammad ini kelihatan jelek di depan masyarakat Quraisy saat itu. Maka dengan tagar-tagar itulah kemudian kaum Quraisy ini yang dipelopori lagi-lagi oleh Abu Lahab akan menghalang-halangi dakwahnya Nabi Muhammad. Setelah semua orang yang hadir dalam pertemuan itu menyepakati tagar-tagar tadi itu, mereka memutuskan untuk mulai beraksi, mulai melaksanakan. Untuk itu mereka duduk di pinggir-pinggir jalan yang dilalui manusia tatkala datang, sehingga tak seorang pun yang lewat melainkan mendapat peringatan tentang diri Nabi Muhammad, dan mereka juga menyebutkan keadaan tadi. Nenek wong liwat melebu dari luar Mekah masuk ke Mekah, katakan Muhammad gila, katakan Muhammad penyihir, katakan Muhammad dukun, katakan Muhammad penyair dan sebagainya. Sehingga orang tidak percaya dengan omongan Nabi Muhammad. Kemudian saat itu juga akan terjadi musim haji. Wah, ini pasti akan datang masyarakat luar Mekah yang akan masuk ke Mekah. Ini pasti akan menjadi sasaran Nabi Muhammad untuk didakwai. Gimana ini? Ayo kita giatkan lagi kampanye itu tadi. Ketika musim haji benar-benar sudah tiba, Rasulullah mendatangi manusia yang datang itu tadi didatangi oleh Rasulullah, didakwai. Di tempat tinggal mereka, di pasar Ukas, Majana dan Jismajas, menyeru mereka hanya menyembah kepada Allah. Sementara itu Abu Lahab menguntit dari belakang beliau, untit dari belakang. Untuk apa? Sambil berkata, janganlah kalian mematuhi, karena dia orang yang keluar dari agama dan seorang yang pendusta. Akibatnya pada musim itu orang-orang Arab pulang ke tempat mereka dengan membawa PR. Itu disuruh oleh Nabi Muhammad. Itu apa benar ya kira-kira? Mereka akhirnya banyak yang bertanya, walaupun selalu dikuntit oleh orang-orangnya Abu Lahab bahwa wah benar penyihir, dukun, pendusta. Setiap Nabi Muhammad habis mendakwahkan Islam, di belakangnya muncul orang untuk menggagalkan. Tapi orang-orang yang keluar dari datang dari luar Arab ini, dari luar Mekah ini, tetap berpikir jangan-jangan benar. Jangan-jangan benar. Maka ejekan-ejekan, olokan-olokan yang seperti itu terus digiatkan. Di antaranya adalah mereka menjelek-jelekan, menggembuskan keraguan-raguan, menyebarkan anggapan-anggapan yang menyaksikan ajaran-ajaran Nabi Muhammad. Jadi ada dakwah, ada kontra dakwah. Bahkan yang paling spektakuler, ini ada yang ingin menandingi apa-apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Yaitu ada seorang Quraisy namanya An-Nadhr bin Al-Haris. Dia berkata kepada orang-orang Quraisy, wahai semua orang Quraisy, demi Allah telah datang suatu urusan yang kalian belum bisa mencari alasan untuk menghadapinya. Gimana cara menghadapi Nabi Muhammad? Sudah tidak bisa lagi. Nabi Muhammad dijelek-jelekkan, panggah maju. Terus bagaimana ya? Muhammad ketika menjadi seorang pemuda, beliau di tengah kalian merupakan pemuda yang paling kalian ridhoi, paling jujur perkataannya. Maka walaupun kita halang-halangi, orang tetap saja mendengarkan. Maka An-Nadhr ini kemudian punya ide. Apa idenya? Dia pergi ke suatu tempat di Persia untuk mengguru kepada orang-orang Persia, mencari
cerita-cerita di Persia yang nanti bisa menandingi ceritanya Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Jadi Al-Quran ini dianggap cerita-cerita untuk menandingi ceritanya Nabi Muhammad. Kemudian An-Nazir ini pergi ke Hira, di sana ia mempelajari kisah-kisah raja Persia. Untuk apa? Untuk disampaikan kepada masyarakat Mekah. Ceritanya Nabi Muhammad ini dusta, ini lo cerita sing api. Sampai seperti itu mereka lakukan. Kemudian apalagi yang mereka lakukan selain membuat cerita-cerita membuat tandingan-tandingan cerita tadi. Mereka juga menyodorkan beberapa bentuk penawaran. Sehingga dengan penawaran itu mereka berusaha untuk mempertemukan Islam dan jahiliyah. Ada riwayat dari Ibnu Jarir atau Broni yang menyebutkan bahwa orang-orang musyrik menawarkan kepada Rasulullah agar beliau menyembah sesembahan mereka selama setahun, dan mereka menyembah Rabb beliau selama setahun. Jadi gentenan. Wes iki tawarke wes wangel iki. Wes iki dikompromi aja. Orang-orangnya Muhammad suruh menyembah Tuhan kita setahun, terus kita menyembah Tuhan mereka setahun. Mangsane opo? Andai engkau menerima sesembahan kami, kami pun mau menyembah sesembahan. Itulah kemudian tawaran-tawaran seperti itu menyebabkan menjadi asbabun nuzul turunnya surat Al-Kafirun. Itu terus dilakukan oleh mereka. Itu Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi dakwah Rasulullah ini luar biasa. Rasulullah ini sudah tidak punya rasa takut, tidak punya rasa sakit hati, ya, diolok-olok, digila-gilakan, tukang sihir dan sebagainya. Maka nanti pada tahap berikutnya, setelah cara-cara itu tadi gagal, udah kaum Quraisy ini berkumpul lagi. Mereka harus memperbaharui cara untuk menghalangi. Apa? Dengan kekerasan, dengan penyiksaan, agar orang-orang yang sudah masuk Islam itu mau keluar dari Islam. Maka mereka kemudian akan melakukan itu dengan cara fisik. Kalau tadi dengan cara teror mental tidak berhasil, tetap dakwah berlangsung, maka kali ini kaum Quraisy akan melakukannya dengan cara kekerasan, yaitu dengan cara fisik. Itulah Bapak Ibu yang berbahagia, sehingga kaum Quraisy ini membentuk sebuah panitia khusus. Pansus ya. Panitia khusus yang beranggotakan 25 orang yang terdiri dari para pemuda Quraisy yang dipimpin lagi-lagi oleh Abu Lahab, paman Rasulullah. Setelah bermusyawarah dan beradu argumentasi, panitia khusus tadi membuat keputusan bulat untuk menghadapi Rasulullah dan para sahabat-sahabat beliau. Mereka tidak akan mengendurkan usaha dalam memerangi mereka, mengganggu beliau, menyiksa mereka. Ini sudah mulai akan dilakukan penyiksaan. Jadi itu Bapak yang berbahagia, kalau kita melihat bagaimana dakwah Rasulullah ini, sungguh kita ini belum apa-apanya. Kita dakwah di masjid yang orangnya sudah baik-baik ya. Sementara Rasulullah berdakwah ke sana kemari diejek, kemudian dikatakan dukun, dikatakan beliau tetap berjalan, dan pada tahapan berikutnya nanti Rasulullah akan disakiti, bahkan akan dibunuh, bahkan diberi teletong di kepalanya ketika sedang sujud ya. Akan dipukul batu dengan batu keras ya. Tapi kemudian dilindungi oleh malaikat dan seterusnya, dan disiksa. Kalau Rasulullah disiksa seperti itu tetap kuat beliau. Jadi beliau disiksa seperti itu tetap kuat. Walaupun beliau akan dipukul dengan batu, beliau ditumpahi dengan kotoran hewan, kotoran manusia, beliau tetap melaksanakan itu. Tapi para sahabat gimana? Para sahabat mengalami penyiksaan dan tidak punya perlindungan. Kalau Rasul masih ada yang melindungi, yaitu Abu Thalib. Oleh sebab itu, mudah-mudahan sampai di sini kita bisa mengambil pelajaran
bahwa dakwah itu harus tetap dilakukan dalam situasi yang bagaimanapun untuk menyebarkan la ilaha illallah kepada seluruh umat manusia agar mereka menjadi orang-orang yang selamat. Saya kira itu untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.